Long Yi mengangguk, matanya berbinar dengan semangat juang, dan kata-kata Xiao Yan dapat membuatnya terus berlatih tanpa takut akan kesulitan. Batas atas garis keturunannya sangat tinggi, jadi selama Long Yi diberi cukup waktu, masa depannya tidak akan terbatas. Sekarang, selain menghilangkan peradangan, kecepatan kultivasinya telah sepenuhnya melampaui anggota tim Fearless lainnya. Setelah itu, Xiao Yan melangkah keluar dari Gusenhao, dan kemudian Ye Beijing mengikutinya. Di sampingnya, meskipun Ye Beijing mengikutinya, itu dapat dianggap sebagai kartu truf saat menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak suka perasaan diikuti sepanjang waktu. Tidak ada gunanya mengikutiku. Kamu harus tahu mengapa kamu harus selalu berada di sisiku. Setelah Gusenhao pergi, hanya Ye Beijing dan Xiao Yan yang tersisa di kehampaan. Kamu menggangguku. Aku tidak mengampuni kamu di sepanjang jalan, dan aku mengikutimu diam-diam untuk melindungimu. Di mana aku melakukan kesalahan? Mata Ye Beijing tiba-tiba memerah, dan dia menekan Xiao Yan secara emosional. Masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Kamu harus mengerti perasaanku, tetapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Maaf. Meskipun dia merasa sedikit kesal, Ye Beijing banyak membantunya setelah datang ke dunia kuno dewa dan iblis. Termasuk situasi putus asa ini, meskipun dia tidak mengambil tindakan, kehadiran dan ketidakhadirannya sama sekali berbeda. Setelah Xiao Yan membunuh Chu Jiangye, jika ketiganya tidak memiliki keraguan, mereka akan menjadi yang terlemah saat itu. Ketika mereka memiliki kesempatan terbaik untuk membunuh, jika mereka cukup berani, mereka tidak akan pernah melakukan serangan mendadak. Keberadaan Ye Beijing adalah pencegah yang hebat, jadi mereka tidak berani memiliki ide yang begitu berani. Aku tidak pernah memaksamu untuk menghabiskan waktu selama ini, dan aku harus mencari cara untuk menghabiskan waktu, meskipun aku tidak bisa libur akhir pekan bersamamu. Bahkan jika aku benar-benar ingin libur akhir pekan bersamamu, kamu tidak ingin melihatmu berlatih dan menganggapnya sebagai hal yang cukup baik. Yang terpenting adalah melihat orang yang kamu sukai. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, menurutku kamu sangat tampan. Ye Beijing berkata sambil tersenyum, dan mata almondnya yang indah tampak sangat murni di wajahnya. Dengan pakaian yang sederhana dan indah, di bawah rok panjang, ia memancarkan pesonanya yang unik setiap saat. Jika kamu hanya melihat penampilannya, jika kamu tidak mengenalnya, kamu tidak dapat mengatakan bahwa Ye Beijing sedang mempraktikkan jalan 10.000. Dia sangat memahami hati orang-orang, dan dia juga mengerti bahwa kepribadian pria selalu berubah. Dia tahu pria seperti apa yang menyukai wanita seperti apa. Tetapi ketika dia datang ke Xiao Yan, dia sedikit bingung, karena setelah pergi ke Xiao Mansion, dia melihat istri-istri Xiao Yan di Beijing pada malam hari, dan semua jenis wanita tersedia, jadi dia masih tidak tahu tipe wanita seperti apa yang paling disukai Xiao Yan. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan sedikit tertegun. Kalau begitu, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi. Akan lebih baik untuk menemukan pintu masuk ke area misterius ini sesegera mungkin. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyebar dengan tenang dengan seluruh kekuatan jiwanya. Segala sesuatu di sekitarnya, setiap fluktuasi dalam kehampaan sangat jelas. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Dia terkejut menemukan bahwa kehampaan di sini sangat lemah dan tidak kokoh. Satu-satunya alasan untuk ini adalah bahwa kehampaan ini menyembunyikan sebuah ruang. Di bawah jiwa Xiao Yan yang tenang, persepsinya sangat jelas. Jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, dan kakinya perlahan terentang dan diam-diam melangkah maju. Di tempat dia mendarat, ada percikan di bawah kakinya. Pada saat menginjaknya, kehampaan di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berubah. Itu dengan cepat mengembun seperti benda yang rusak. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah bintang-bintang dan cincin-cincin yang tak terhitung jumlahnya yang hancur, yang tampaknya telah terkoyak. Itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk koridor pemusnahan. Sebelum Xiao Yan dapat bereaksi, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari celah-celah di sekitarnya, dan ada api seperti kunang-kunang.
Namun, Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat dari titik-titik api ini. Di sini, sebelum Xiaoyan menginjakkan kaki, dia telah melihat beberapa mayat hangus. Tampaknya banyak orang kuat meninggal di sini. Xiaoyan buru-buru menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan tarikan barat. Dia harus bergerak maju, jadi dia hanya menggunakan kekuatan ini untuk memasuki koridor, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyentuh titik-titik hidup ini. Tanpa fusi klon jiwa, tubuh asli juga merupakan jiwa bintang 9. Kekuatan tubuh fisiknya cukup kuat. Meskipun daya isapnya luar biasa, itu tidak akan berdampak banyak pada Xiaoyan. Dia bergerak maju ke kedalaman koridor dengan tertib, seolah-olah koridor ini dipadatkan karena dia. Dia satu-satunya di sini. Ye Beijing menghilang seperti yang diharapkan. Saat jumlah titik api meningkat, Xiaoyan harus menemukan jalan keluar di antara titik-titik api yang padat ini. Untungnya, akumulasi teman sekamarnya memungkinkannya untuk menghindar dengan mudah. Mungkin dia bisa menggunakan jiwa penggerak untuk lewat secara langsung, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di depan, dan bergerak gegabah mungkin berbahaya. Lebih baik berhati-hati. Tepat saat Xiaoyan bergumam, dia telah melewati titik api di sampingnya dengan lancar, tetapi titik api ini tiba-tiba berubah dan berubah menjadi sosok, menyemburkan api ke arahnya. Tepat pada waktunya. Tiba-tiba Xiaoyan tidak memiliki persepsi dan hanya bisa menghindar melalui reaksinya sendiri. Tetapi dia masih terpengaruh oleh api, dan daging yang tersentuh terbakar menembus daging dan darah, terbakar menjadi ketiadaan. Dahi Xiaoyan dipenuhi keringat. Kekuatan api pemusnahan ini jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan yang begitu kuat, dengan syarat Xiaoyan memiliki 3 bintang api. Kekuatan api pemusnahan Ji ini dapat mengabaikan tubuhnya yang kuat. Jika dia terkena api ini, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sosok yang muncul juga menghilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat, kulit kepalanya menegang. Melihat dari kejauhan, kepadatan titik api menjadi semakin menakutkan, dan hampir hanya ada lorong yang sangat sempit. Jika tidak ada perubahan, itu akan baik-baik saja, tetapi titik api benar-benar akan berubah, maka akan ada variabel. Xiaoyan segera mengencangkan pikirannya. Kemudian dia memperlambat kecepatannya. Kali ini serigala itu sangat berbahaya, dan saya tidak tahu berapa banyak dewa abadi yang jatuh di dalamnya. Ada banyak titik api yang tiba-tiba berubah dalam kemajuan berikut, tetapi jiwa Xiaoyan tenang. Dia tidak terluka lagi. Untungnya, koridor pemusnahan ini tidak terlalu dalam, dan segera, Xiaoyan akan mencapai ujungnya. Sebuah lubang hitam pusaran muncul. Melihat lubang hitam itu, dia tersenyum pahit. Apakah koridor yang berbahaya seperti itu hanya uji coba tingkat pemula? Ternyata itu adalah bintang api nomor 1. Xiaoyan datang ke lubang hitam pusaran ini dengan lancar tanpa bahaya apapun, dan ruang di sini tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Koridor pemusnahan di belakangnya juga menghilang pada saat ini. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan melangkah ke lubang hitam pusaran itu. Di depannya gelap, dan Xiaoyan bahkan berpikir bahwa dia belum keluar dari lubang hitam itu, tetapi sebenarnya dia telah memasuki area misterius itu. Apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah jalan putih.